wabarakatuh. Alhamdulillah, mari senantiasa kita mengucapkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini di lapangan BPP Sebale dalam rangka pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang tema menuju pertanian genta organik, pro organik komoditi padi sawah. Yang seakida dengan saya, mari kita mengucapkan memperbanyak salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita harapkan syafaat dan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara, yang kami hormati Koordinator BPP UPT Wilayah 2 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara, serta penyuluh pendamping kegiatan sekolah lapang, dan yang kami hormati juga para kelompok tani yang ada di UPT Wilayah 2 untuk kegiatan sekolah lapang. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini, dan di sini akan saya bacakan tertib acaranya. Yang pertama pembukaan oleh protokoler, kemudian doa, yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang tahun 2024. Yang keempat pemaparan atau petunjuk teknis kegiatan sekolah lapang. Yang kelima diskusi. Yang keenam penutup. Marilah kita mulai acara ini. Yang pertama tadi sudah saya sendiri buat protokoler. Kemudian doa, di sini doa akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Syafi'i Butar-Butar. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Kita sejenak berdoa agar pertemuan dan kita ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahna bil iman wa amitna bil iman wahsulna bil iman wala'il zannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman. Dan penyelenggara sekolah lapang tahun 2024 oleh Bapak Kabid. Kepada Bapak Kabid penyuluhan kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dari Katin, dari bidang penyuluhan, Pak Ken, Pak Soeri, kemudian lagi di perjalanan Ibu Pikir. Yang saya hormati para koordinator BPP 50, Talawi dan Sebali. Organik cair, kemudian nanti kita jadwalnya ini ada mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Nanti kita ada pelatihan cara pembuatan mungkin POC atau pupuk organik padat. Nanti di lapangan kita tentukan ini. Artinya supaya Bapak Ibu ini tidak tergantung pada pupuk kimiawi aja. Jadi manfaatkan bahan alami yang bisa dijadikan pupuk. Jadi jangan berharap sama sekali untuk ini. Artinya kita tetap juga memakai pupuk, tapi gunakanlah pupuk organik cair. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi, tanya jawab. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan sekolah lapang tahun 2024 Kabupaten Batubara secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selaku umat beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai dengan pagi hari yang cerah ini kita
bisa mengikuti undangan dalam rangka kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang. Jadi yang kita ketahui Bapak, sekolah lapang berarti kan kayak di sekolah-sekolah Pak ya. Kalau sekolah itu ada murid dengan guru. Mereka itu ada gedung tersendiri, kemudian mereka ada kurikulum, ada mata pelajaran yang harus dicapai dalam 1 tahun. Jadi ini sama seperti mereka, cuman bedanya kalau sekolah lapang ini kita ada nanti narasumber dan peserta, ada juga nanti beberapa materi yang akan kita sampaikan. Jadi kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini Pak, kita nanti mungkin akan lanjut kepada kegiatan sekolah lapang. Nanti ada pertemuan berikutnya, nanti ada lahan percontohan Pak. Jadi mungkin bapak-bapak yang ada di sini nanti sudah tahu Pak ya, sebagai demonstrator atau pelaku utama dalam pelaksanaan di lahan percontohan. Jadi itu Pak bedanya dengan anak sekolah. Jadi kita nanti ada materi apa yang akan kita bahas yang sesuai yang Bapak inginkan lah dalam kegiatannya. Jadi tema kita Pak, menuju pertanian genta organik, genta pro organik. Tidak menggurui, narasumber tidak menjadi serta-merta pandai, tapi kita berdiskusi nanti di dalam kegiatan sekolah lapang. Jadi itu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dari sekolah lapang adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang kita hadapi Pak. Apa masalah Bapak ini, masalahnya ini, kemudian kita cari solusi pemecahan masalahnya berdasarkan potensi kita yang ada di sini. Jadi kita berembuk, mungkin Bapak ini A punya masalah, Pak B nanti punya solusi pemecahan masalahnya. Itu yang kita harapkan. Jadi ada timbal balik nanti di kegiatan sekolah lapang ini. Jadi itu rincian aktivitas sekolah lapang ini yang akan kita laksanakan mulai musim tanam ini ya Pak ya. Karena apa? Karena di SL, di sekolah lapang ini selain kita memberikan materi, kita juga ada lahan percontohan Pak. Jadi yang saya bacakan tadi ada 13 kelompok, nanti masing-masing kelompok itu ada 1 hektar sebagai lahan percontohan kita. Di lahan percontohan itu akan kita terapkan inovasi teknologi apa yang akan kita terapkan di ini. Karena temanya adalah pertanian organik menuju pertanian organik. Maka kita MTB apa? membuat minyak Pak misi lahan percontohan itu ya, Pak misi ada. Teknologinya Pak BPB. ke mengarah ke organik. Jadi kayak Pak siapa tadi yang sudah pertanian organik? Aku Pak. Pak Ramlan. Jadi itu nanti bisa Bapak ini kita sharing ke beliau tentang pertanian organik. Jadi itu Pak ya kegiatan sekolah lapang. Jadi tujuannya adalah sebenarnya satu, meningkatkan pengetahuan kita Pak. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak mampu menjadi mampu untuk melaksanakannya. Jadi kegiatan di SL itu ada rembuk Pak, ini yang kita laksanakan. Jadi di rembuk itu nanti kita menentukan kalau CPCL apa sudah ditentukan. Kemudian pelaksanaan SL itu nanti SL itu ada pemberian materinya apa yang kita butuhkan, nanti kita tanya ke Bapak, kemudian di mana lokasinya sesuai kesepakatan kita, kapan kita laksanakan. Jadi nanti di rembuk juga kita ada juknis namanya, pedenis hal-hal apa yang akan kita laksanakan di SL maupun di lahan percontohan. Jadi ya Bapak-Bapak Ibu tentang terkait SL kita ini. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan kenapa pemerintah Kabupaten Batubara melaksanakan kegiatan SL ini. Perlu kami sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar informasi dari YouTube, dari media massa, dari Facebook, dari segala macam informasi bahwa kondisi saat ini bukan hanya di Indonesia, mungkin luar negeri ya sedang tidak baik-baik saja Pak. Artinya di Kementerian Pertanian juga sudah mencanangkan darurat pangan Pak. Jadi darurat pangan itu bisa disebabkan oleh pertama iklim Pak. Sekarang ada La Nina, El Nino. Kemudian selain iklim yang bisa mempengaruhi kegiatan kita, juga situasi geopolitik Pak.
Kalau di politik itu di dunia sekarang terjadi apa Pak? Antara Rusia dengan Ukraina. Itu perang ya Pak ya? Perang. Loh, perangnya di sana apa yang bahasa dengan kita? Ada Pak? Ada pengaruhnya. Kemudian perang di Israel ya Pak. Israel dengan Palestina. Apa dampaknya pada kita? Bahasanya sekarang satu untuk terus sampai panen Pak kita kegiatannya. Hah? Kita kalau per kelompok Bang kayaknya waktunya nggak bisa. Jadi kami minta peran serta penyuluh pendamping untuk mendampingi petani kita di lahan percontohan. Jadi kita gabungkan aja nanti asalnya di satu tempat seperti ini. Nah, semua gabung untuk wilayah 2. Nah kalau kita masih materinya di kabupaten ini sendiri kurang efektif kayaknya, lama. Isinya 13 kelompok, belum tentu 13 hari selesai kan. Jadi nanti seperti itu Pak ya, pelaksanaannya, pembelajarannya di sini. Nanti kami juga akan dari kabupaten, dari BPP, dari penyuluh akan berkunjung Pak melihat lahan percontohan kita. Mudah-mudahan bagi semua di wilayah-wilayah ini bisa meningkat hasilnya yang dari mungkin 5 ton menjadi minimal lah 5 ton 200. Karena organik gak serta-merta Pak ya. Begitu dikasih pupuk kompos, besoknya subur enggak Pak. Ternyata butuh proses. Untuk menaikkan pH aja nggak bisa kita seminggu. Karena kita kasih kapur, kita bongkar lagi, musim tanam masih nampak kapur itu Pak, kapur pertanian. Jadi semua butuh proses. Tapi walaupun begitu nggak terlambat untuk memulai. Mudah-mudahan pertanian kita menjadi pertanian yang kuat mandiri. Oke Pak, kita yel-yel dulu Pak. Masih ingat nggak Pak? Pertanian. Maju. Petani. Jaya. Penyuluh. Siap. Genta organik. Yo. Oke, ternyata Yo. Iya so. Walaupun nggak ditulis. Semalam di sana mesti tulis dulu Pak. Nanti lebih jauh sini ingatannya. Di sana Pak tulis. Kamu pernah ingat gitu orang yelnya biasanya 3 kata. Ini kok sampai 4 sampai 5 gitu. Sini daya ingatnya tinggi. Jadi saya yakin konsentrasinya masih tinggi Pak. Oke Pak. Jadi kami juga untuk pendamping. Jadi ada juknisnya juga ini. Nggak bapak-bapak aja yang ditatar, tapi kami harap penyuluh pendamping untuk aktif dalam pendampingan Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi bisa saja nanti Bapak berinovasi Pak untuk Bapak penyuluh dalam kegiatan ini. Bagaimana motivasinya untuk tanaman di lahan percontohan itu bagus. Bisa saja nanti ditambah saja diusahakan. Kalau diusahakan kan mahal Pak ya, Bapak Ibu penyuluh ya. Penting ada keyakinan dan kemauan. Orang modal rumput Pak diusahakan. Ya. Rumput dikumpul-kumpul di emas-emas jadi tinggal nyemprot 1 tangki 5 ranting kan nggak kalah banyak Pak. Bisa ya Pak. Ini pakarnya bisa Pak pakai ini. Bajunya kan bisa kayak itu. Pakarnya bisa Kak. Atau nanti menggunakan PSD. Di YouTube banyak Pak, itulah apa kita kalau mau belajar tentang pertanian organik. Oke, untuk penyuluh kami harapkan ya. Sekiranya yang saya maksud lahan yang akan dijadikan berkelompok yang akan dijadikan contohan, apakah bisa saya mengusulkan untuk diadakan tes di tanah agar apa yang ada kandungan dalam tanah. Jadi ternyata mungkin banyak kandungan-kandungan lain kita beli, jadi ada dampak tambahan. Jadi harapkan ini pernah lihat dulu dari Pak Akmal membuat contoh tidak mereka dulu ini case-nya lahan itu ternyata daerah itu tak boleh menggunakan karena mungkin kejadiannya perubahan ya menurut saya dari robot tadi maju cukup yang mau disisir sekiranya adalah pemeriksaan unsur tanah itu apa yang ada kandungannya apa yang tak ada
Terima kasih Pak. Menjadi komponen yang penting Pak dalam budidaya. Tanah tempat tumbuhnya akar. Kalau tanah itu baik, maka pertumbuhan akar semakin baik. Jadi tanaman itu kalau akarnya panjang, baik, subur, terus tanaman akan menjadi optimal. Jadi Pak, kami dalam kegiatan SL ini berupaya akan memberikan pH tester, pH tester, tapi nggak seperti yang dulu kalau kami berikan bibit-bibit, karena di pondok itu kayaknya nggak pernah dipakai pH-nya itu. Jadi kami akan berikan pH bandul, pH apa namanya itu? Yang berbentuk bandul, katanya kerucut ya, betul. Itu kayaknya akuratannya lebih tinggi. Jadi memang nanti kami harap penyuluh, tapi memang terbatas karena pengadanya hanya 7. Jadi nanti sentralnya di BPP, jadi penyuluh pendamping bisa koordinasi dengan kepala BPP kalau menggunakan pH tadi. Nah, kita cek Pak hal betul. Kami tak nanti untuk penyuluh pendamping sebelum lahan itu kita minimal lah kita mengetahui dulu keasaman tanah kita. Karena itu yang mutlak. Itu yang terpenting. Apapun yang akan kita berikan, pupuk apapun, pupuk paten, mutiara, pupuk yang mahal, Yarmina segala macam, kalau tingkat keasamannya rendah, dapat tinggi, pH di bawah 5 dan pH di bawah 4 sangat masam, ini akan terikat Pak, nggak akan diserap oleh tanaman. Itu bisa pupuk berkali-kali ke tanaman ini, bukan ditambah api, tambah tak ambles, tambah kuning. Rupanya tanahnya sudah terikat oleh zat lah kita bilang, yang tidak bisa juga di lahan percontohan. Mulai dari awal misalnya kita beri misalnya bantuan pupuk kompos, waktu mengaplikasikannya kami harapkan itu didokumentasikan di lahan. Waktu diberi benih, mulai dari perlakuan benih sampai semai dan tanam itu didokumentasikan. Semua kegiatan di SL didokumentasikan karena memang ini menjadi laporan pertanggungjawaban kita dalam kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang. Kemudian nanti di-share saja, nanti ada beberapa format yang akan kami berikan terkait dengan pelaksanaan SL. Itu ada namanya evaluasi dempot yang isinya tentang berapa produksi sebelum pelaksanaan dempot, berapa hasil produksi setelah pelaksanaan dempot. Jadi adakah kenaikannya, kemudian penerapan teknologi apa aja diterapkan situ. Selain mungkin dari tadi itu ya, pemberian pupuk kompos, pengujian pH tanah, pemberian misalnya untuk meningkatkan keasaman tadi dengan kapur dolomit, itu kita nanti uraikan sehingga kita nampak dengan penambahan teknologi apakah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi. Nah itu nanti ada form, kita nanti sharing aja di grup. Kemudian kita minta juga nanti kalender tanam yang biasa uraian mulai proses pengolahan sampai panen. Nanti kita share aja. Jadi masing-masing peneliti nanti membuat kalender tanam di kelompok tani, misalnya A, kapan dia pengolahan tanah di minggu kapan, kemudian kapan dia pemberian pupuk kompos, kapan dia semuanya. Itu nanti melalui grup saja untuk kita bisa sharing. Dan kami harapkan penyuluh aktif lah, lebih diintensifkan ke lahan percontohan, semakin banyak mungkin didiskusikan dengan para petani kita, maka akan semakin banyak pula hal-hal yang akan dikerjakan. Jadi kalau dalam pelaksanaan hanya sekali dua kali, bagaimana mau berinovasi kalau kita pun jarang bertemu di sekolah lapang dengan para petani kita. Oke ya Bapak Ibu, sekilas petunjuk teknis pelaksanaan sekolah lapang ini pada hari ini saya bacakan. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita